Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfalah dari Ilmu Komunikasi 2A. Kali ini saya akan mereview bahasa gaulnya atau mungkin menganalisis film yang berjudul King Speech seperti ini. Enggak. Gambarnya di sini. Nggak enakan. Nah, di sini. Jadi seperti ini gitu ya. Ini salah satu posternya. Jadi sedikit menceritakan sinopsis dari film ini adalah perjuangan seorang raja di Inggris yang bernama Albert Friedrich George atau yang sering dikenal Raja George ke-6 ini. Ia mempunyai gangguan atau latar belakang yang bagi sebagian orang tidak mengalaminya, atau sering kita kenali dengan istilah gagap. Nah, namun gagapnya seorang Raja George ini berbeda dengan gagap-gagap yang lain. Raja George gagap ketika ia berbicara di depan umum. Nah, jadi kalau misalkan ia berbicara dengan kakaknya, dengan ayahnya itu biasa saja. Namun ketika berbicara di depan umum, kegagapannya Raja George ini akan timbul gitu ya. Film ini sangat baik untuk ditonton sebagai motivasi untuk kawan-kawan yang apabila merasa saya kalau berbicara di depan umum itu suka gagap, istilahnya itu suka uga-uga. Nah, film ini menjadi salah satu motivasi untuk kawan-kawan yang memang memiliki latar belakang seperti itu. Berikutnya dari kisah di film ini adalah seorang istri dari Raja George tersebut, Ratu Elizabeth, yang benar-benar ingin mengajak pangerannya atau suaminya untuk bisa melawan dari kegagapan tersebut, karena gagap itu bisa sembuh asal punya tekad yang kuat gitu ya. Karena itu seorang istri dari Raja George ini mendatangkan ke dokter, ke terapis. Jadi mereka datang, namun tetap saja hasilnya nihil. Namun Ratu Elizabeth mendatangi seorang terapis dan juga aktor teater berumur 50 tahun yang bernama Laud. Jadi Laud ini adalah seorang terapis yang membuat Raja George benar-benar bisa berbicara tanpa gagap. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi bagi saya film ini sangat menginspirasi. Yang akan saya analisis dari film ini adalah bahwa menurut saya film ini menggunakan teori Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang filsuf Yunani dan juga ilmuwan terkenal di Yunani. Beliau sangat terkenal namanya dalam dunia pengetahuan. Jadi di mana teori Aristoteles ini mengartikan ada tiga hal ya, ada tiga hal. Yang pertama itu adalah speaker. Speaker ini adalah pembicara. Nah, ketika Raja George berbicara di depan umum maupun di radio, dia sebagai speaker atau pembicara. Dan juga ada message. Message di sini adalah pesan. Pesan apa yang Raja George sampaikan kepada para audiens atau para penerimanya ini? Nah, pesannya apa gitu ya? Apakah akan berpengaruh? Intinya apa? Intinya gini, teori Aristoteles ini mempunyai peran penting atau tujuan untuk mempengaruhi si pendengar. Siapa itu pendengarnya? Itu adalah listenernya. Jadi ada tiga hal. Saya balik lagi. Yang pertama itu adalah speaker atau pembicara, yang kedua message atau pesan, dan yang ketiga adalah listener atau pendengar. Nah, ini teori tersebut terangkum dan juga ada di dalam film King Speech ini, dimana film ini dari pertama Raja George sendiri sudah melakukan pidato, namun perspektif audiens menggambarkan bahwa
seorang anak dari raja, King George kelima, gagap ketika berpidato. Tapi seiring berjalannya waktu, karena Raja George mempunyai tekad ingin bisa dan ingin berjuang untuk melawan gagapnya tersebut, maka ia diterapi oleh beliau. Sekian dari saya tentang review film ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.